Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, Naga Bonang. Nah, kali ini saya akan menceritakan ya tentang tanda-tanda wanita yang telah disetubui oleh makhluk halus. Yang pertama dulu videonya laki-laki yang disetubui, yang dicintai atau makhluk halus. Sekarang ini ya saya akan memberikan tanda-tanda wanita yang dicintai oleh makhluk halus ya. Ini berdasarkan pengalaman saya selama 5 tahun. Akhirnya saya mendapatkan tanda-tanda itu ya. Sebelumnya ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada persamaan ataupun kesalahan kata ya. Allah Ta'ala itu menciptakan jin dan manusia dan malaikat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu ya, jin seperti kita disuruh ibadah. Kita hampir sama dengan jin, tapi alam mereka berbeda. Kalau jin bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Jadi kita setiap hari itu bereaksi ataupun ada hubungannya dengan alam goib lah, alam sakral ya. Jin itu hampir 80% itu tidak ibadah sama Allah, 20%-nya itu ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah yang ibadah dengan tidak ibadah itu banyak yang tidak ibadah. Tapi alhamdulillah sekarang banyak jin-jin yang masuk Islam dan beribadah, alhamdulillah ya. Nah, ya, saya akan menerangkan tanda-tandanya wanita itu dicintai oleh jin. Yang pertama adalah ia sering mimpi bertemu laki-laki tampan dan bisa juga bersegama ya. Dia sering bermimpi melihat laki-laki tampan, walaupun yang ia kenal ataupun yang tidak kenal. Nah, bisa bersegama itu karena satu, energi dari makhluk itu sangat kuat, maka itu bisa. Tapi kalau energinya kecil, tidak bisa bersegama. Itu yang pertama adalah mimpi bertemu laki-laki yang tampan ya, dan bisa juga bersegama dengan makhluk itu. Nah, yang kedua adalah apa? Bermimpi bertemu makhluk halus ya, dan bermimpi didatangi ular ya. Itu yang kedua. Jadi kadang kita ada orang mimpi bertemu dengan apa? Mimpinya bertemu dengan makhluk halus. Itu termasuk tanda. Dan mimpi ular itu termasuk tanda. Ya. Ya, yang ketiga adalah zona kemaluannya itu bergerak. Yang tahu ya wanita lah. Ya, saya nggak tahu. Gerak kayak apa ya, Bu? Pokoknya zona kemaluannya itu bergerak. Saya pernah nanya, Mbak, sampean pernah ngerasakna gini gerak ya, Mbak? Ya pernah masuk gue. Nah, gue anak gue. Nah, kalau yang zona berkemaluannya bergerak itu sudah parah. Berarti makhluk itu punya energi yang sangat tinggi. Ya. Saya pernah ruqyah ataupun pernah seperti itu nggak mempan, didoani.
ya karena energinya kuat. Tapi ada caranya. Ya alhamdulillah sekarang berhasil ya. Alhamdulillah. Yang keempat apa? Mudah jatuh cinta. Jadi kalau wanita itu mudah jatuh cinta, walaupun dia sudah bersuami tapi mudah jatuh cinta, itu tanda juga termasuk yang dicintai oleh jin. Ya, ya. Jadi Pak Anda kalau punya sifat seperti itulah, cepatlah Anda mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah dalam tubuhnya itu ada yang bergerak. Maksudnya bergerak seperti apa? Seperti kayak ular. Ya, bergerak lah. Tubuh manapun harus bergerak. Atau di kepala, di punggung, ya, di perut. Itu biasanya karena itu berjalan. Ya, itu eh, makhluknya itu berjalan gitu, mencari tempat lah gitu ya. Jadi kalau memang benar-benar ya nanti kadang kita mempunyai perasaan apa sepertinya ada yang mengintai ya, mengintai dalam keadaan ramai ataupun sepi. Itu saya pernah rasakan sendiri. Waktu itu saya menolong orang dan saya bilang, kon mari aku, aja mari si fulan. Dia mengintai saya terus, walaupun sepi ataupun ramai. Sampai akhirnya apa? Saya marah, saya lempar pakai kayu balok. Ya, itu saya pernah. Ya, jadi memantau terus kayak gitu. Karena cemburu lah, jadi dipantau terus. Ya, ibaratnya melindungilah kekasihnya, itu jinnya ya. Nah, tubuhnya terasa lemas ya, dan mudah sakit dengan tiba-tiba. Maksudnya terasa lemas apa? Orang nggak kerja tapi lemas dan sakitnya tiba-tiba langsung sakit kepala. Kenapa terasa lemas? Karena energinya telah berbenturan dengan energi negatif sehingga orang itu lemas ya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan apa? Mudah meninggalkan sholat. Jadi apabila wanita mudah meninggalkan sholat, ya sudah itu ya, apalagi meremehkan atau lagi tidak melakukan, wah itu parah itu ya. Makanya seorang wanita itu harus berhati-hati ya. Itu tanda yang nomor 8. Tanda yang nomor 9 apa? Wanita itu suka tertawa terbahak-bahak. Biasa kalau kumpul tertawa terbahak-bahak. Itu juga tanda. Karena apa? Orang yang tertawa terbahak-bahak maka hatinya mati. Jadi ya si jin negatif yang tidak baik itu cepat masuk ke dalam hatinya dan menguasainya. Itu tanda ya 8. Tanda yang 9, suka tertawa terbahak-bahak ya. Ya, apabila Anda ada seperti itu, makalah ya, Allah Ta'ala tidak melarang orang tertawa, tapi Allah Ta'ala nggak suka dengan tertawa yang berlebihan, karena yang berlebihan itu pasti tidak baik ya. Nah yang 10, sering. Yang ke-10 apa? Sering berlama-lama di dalam kamar mandi. Ini kenapa ada hubungannya apa? Ya bangsa hida, bangsa jin itu sukanya tempat yang kotor, apalagi ya dingin. Ya bangsa jin itu sukanya seperti itu.
Maka kalau orang berlama-lama itu juga bisa tandanya orang disukai jin. Ya, kebanyakan kan wanita kan berlama-lama satu, ya bersolek apapun lah. Ya, itu yang 10. Ya. Nah, yang 11 apa? Yang ke-11 adalah apa ya? Suka mencintai musik daripada Al-Quran. Karena musik itu termasuk dari senjatanya iblis. Ya, ya. Senjata untuk ya supaya kita tidak ibadah sama Allah. Ya. Ada orang sukanya musik tapi nggak suka baca Al-Quran. Nah itu biasanya ada itu. Ya. Nah yang ke-12 keinginan bermasturbasi, yaitu ya inginnya seperti ya jimat lah, yaitu pengennya seperti itu. Ya, saya kurang tahu itu. Jadi itu mungkin ya ada reaksi dari makhluk ya, karena keinginan seperti itu karena sudah terbiasa itu ya. Yang ke-13 sering bersolek, berpaes lah ya, sering berpaes boleh tapi jangan lama-lama. Kedua, jangan berlebihan. Ketiga, bersolek boleh tapi untuk suaminya, bukan untuk orang lain ya. Karena aurat wanita itu semuanya apabila wanita keluar, maka jin itu mengikutinya dan mencari kelengahannya ya. Jadi alangkah kadarnya sajalah bersolek ya. Ya. Nah, yang ke-14 apa? Sering merasakan cemas tanpa alasan. Orang yang dicintai jin itu apa? Biasanya itu merasakan cemas tanpa alasan. Tiba-tiba cemas, tiba-tiba pikirannya galau, pikirnya apa, itu tanda ya. Supaya apa? Supaya tidak ada ingat sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, bagi yang bersuami ya, bagi yang beristri ya, itu sering bertengkar ya. Itu tanda nomor 15, sering bertengkar ya, suami istri. Apabila suami istri sering bertengkar, itu maka tanda wanita itu ada yang disukai jinnya, jinnya menyukai wanita itu. Walaupun perkaranya sepele, tapi bertengkar. Nah, yang ke-16 apa? Sering melamun. Orang melamun itu cepat mudah didatangi jin. Dan bahkan mereka bisa cinta. Karena apa? Setiap hari kita harus ingat sama Allah. Bukan ya kita melamun, tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda yang nomor 16. Nah, yang lebih parah itu ya, yang nomor 17 itu mendengarkan bisikan. Telinganya loh mendengarkan bisikan. Itu berarti apa? Si jin itu sudah menguasai tubuh Anda. Anda mendengarkan bisikan. Ya, yang akan menjadikan Anda murtad. Ya. Nah, yang ke-12 ya, dikunjungi ya makhluk halus ya, bentuknya yang seram. Itu yang 18, dikunjungi makhluk halus yang wajahnya seram, kadang menyerupai suami ya. Ya. Nah, saya buat ini karena
Itu banyak sekali orang yang kena, Mas. Banyak sekali orang yang kena. Tapi gimana caranya untuk bantu? Ya pakainya inilah. Karena dia nggak butuh, ya. Itu pengalaman saya itu banyak sekali. Bahkan rata-rata itu. Ya. Video ini berdasarkan saya pengalaman saya buat, berdasarkan praktek saya yang buat. Karena semoga saja video ini ada manfaatnya, dan apabila Anda ada gejala seperti itu, maka cepat-cepatlah dekatkan dengan ya. Masya Allah, luar biasa. Saya pernah ngalami, Mas. Saya pernah ngalami kejadian itu. Ya, berkali-kali. Ya. Tapi alhamdulillah saat ini jin sudah hilang. Alhamdulillah jin sudah lepas. Ya. Karena adanya ini, pengetahuan seperti ini mudah saja. Mudah cara untuk melepaskan. Ya. Saya pernah kejadian itu 2 kali saya ruqyah sendiri. Ya, sampai alhamdulillah saya sadar. Alhamdulillah sadar. Istri saya sadar. Semuanya sadar semua. Alhamdulillah. Ya. Semoga ini ada manfaatnya. Ya, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.